I think after this, our CEO will have a presentation about what. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam groundbreaking Masjid Syekh Said Solo dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Kota Surakarta dan warga Solo mengucapkan selamat datang His Excellency Sohail Mohammed Al-Masri beserta rombongan yang pada kesempatan kali ini dapat hadir secara pribadi untuk mengawali pembangunan yang bersejarah bagi warga Solo, yakni Masjid Syekh Said Solo sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Kota Solo. To His Excellency Sohail Mohammed Al-Masri of the United Arab Emirates, we extend our deepest gratitude for his all-gracious support on behalf of the upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time moves forward. It is our hope that this mosque become a center for Muslim activities in Solo for years to come. We desire that the future bring greater knowledge, both technological and religious based, to these sacred grounds. May all Muslims who enter through its gates be filled with a sense of joy and admiration for this great city, Surakarta, and our beloved country, Indonesia. Demikian sambutan saya, semoga pembangunan Masjid Syekh Said Solo ini dapat berjalan lancar dan dapat meningkatkan derajat keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opportunity project we could offer to all of investors. But what I want to tell you is, what's our vision to develop this city? Our vision is a human. That's why we use a human as a target, our vision. I like to make it simple to say how to make full brain, stomach, and wallet. That's our vision. How to measure our vision? Our vision could be measured using a human development index. That's why every year our human development index score keep be number one in Indonesia. This year, our Human Development Index becomes 78.99. If the average in the world, you have to above 80. Now our target is to reach this score, to reach this Human Development Index above 80. Now, about the project, Jakarta is really left behind if you compare to the Asian city, like Singapore or Kuala Lumpur. Don't talk to the Asian city. We're really very poor in adapting. We don't have adapting for cable, for the gas, electricity, and our pedestrians still very poor, worse performance. How long we need to improve our pedestrian friendly for the disability? We need to develop 2,600 kilometers in the city. We not yet have a incinerator for waste to energy, solid waste to energy. And the idea we want to could launch this program here in Jakarta. I think already from me, I hope you enjoy Jakarta, could enjoy the discussion with the CEO. Thank you very much. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel NES 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, luar biasa tadi penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Ini tadi ada video yang digabungkan meskipun di acara yang berbeda, yaitu Pak Ahok, ya, Pak Ahok dan Wakil Presiden kita, Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang memang dengan segala problem yang pernah terjadi pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu, yaitu ya bagaimana sosok wakil presiden kita berpidato, ya,
berpidato dan kemudian dalam berbahasa Inggris. Ya, tentu memang tadi dari penyampaian cuplikan video sebelumnya yang sudah kita saksikan bersama, nampaknya Pak Ahok ya jauh lebih lancar dibandingkan Mas Gibran. Ya sebetulnya memang ya nggak nggak apalagi ya, kayak nggak janggal lagi sih sebetulnya, karena ya meskipun beliau wakil presiden tetapi pengalaman Ahok mungkin jauh jauh lebih banyak dibandingkan Gibran gitu ya. Dan kemudian memang kalau kita melihat, pernah juga sih sebetulnya Gibran ini dicap nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, karena pada saat debat cawapres pada saat itu, yaitu masalah SJAI gitu ya, disebutkan sebagai SGIE. Jadi Gibran dianggap tidak bisa berbahasa Inggris. Masalah carbon capture kalau nggak salah, atau apa itu lupa saya ya. Nah kemudian memang bila mana kalau kita melihat Pak Wakil Presiden kita ini gitu ya, kalau pidato ya semacam baca teks juga kelihatannya, dan kita nggak tahu teksnya ditulis oleh siapa, ditulis sendirikah atau memang ada yang nulisin ya, atau ada yang sebagai penulis untuk pidato Wakil Presiden kita ini gitu ya. Ya kalau baca teks masalah data-data misalnya, atau mungkin banyak data atau takut lupa dibacakan, atau mungkin struktur dan lain-lain, ya it's okay lah gitu ya, no problem lah. Tetapi kalau hanya berpidato saja, membaca-baca teks seperti itu, apalagi ya, baca teks bahasa Inggris dalam berpidato, rasa-rasanya ya kayak gimana gitu ya, sekelas wakil presiden seperti itu. Tapi ya memang meskipun sebagai wakil presiden, ya pengalaman Gibran seperti apa gitu ya, mungkin belum terlalu banyak pengalaman dan mungkin masih perlu banyak-banyak belajar. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian kalau saya coba melihat bagaimana tanggapan teman-teman kita di komentar ini, saya akan ulas kepada pemirsa dan kepada kita bersama. Misalnya dari Sumirat Edi Suritno. Wapres pidato pakai teks. Ya teksnya juga bukan buatan sendiri. Nah bayangin udah baca pakai teks tapi bukan buatannya sendiri juga, artinya ada seseorang yang menulis ya, bisa kok bisa kok bisa gitu ya. Coba kalau teksnya ada yang salah tulis misalnya, nanti dibacakan kan bahaya, repot juga gitu ya. Jangan iri kalian yang sakit hati, nanti kalian stroke. Ini bukan perkara iri gimana sih, kita mana mana iri gitu ya, mana iri juga, tetapi memang kita sebagai masyarakat Indonesia ya perlu juga menilai ya seperti apa wakil presiden kita, pemimpin kita bagaimana. Nah itu kan perlu juga tuh teman-teman kita apa namanya ya, kita tahu juga sebetulnya bagaimana kapasitasnya, kompetensinya dalam memimpin suatu negara ini seperti itu ya. Ya bagaimanapun kan mereka pemimpin kita, ketika kita melihat oh ternyata ini harus perlu seperti ini nih. Nah, kita kritik saja, kita beri pendapat saja. Ya terlepas pendapat itu diterima atau enggak ya terserah mereka saja. Tapi seharusnya kritik dan pendapat rakyat itu harus betul-betul didengarkan gitu ya. Mental masyarakat kita, orang pintar seperti Pak Ahok malah disia-siakan. Pak Ahok apa nih, serah bertanya Fufu yang jawab bisa nggak ya? Malulah wapres seperti itu pakai baca teks, lalu teksnya dibuat oleh siapa? Saya nggak tahu teksnya dibuat oleh siapa gitu ya, tapi nyata kelihatannya sih kayaknya baca teks ya. Apakah salah? Nggak salah juga sih sebetulnya, udah hal yang biasa juga kok sebetulnya. Tetapi memang ya kayak gimana gitu ya, kok gini banget gitu ya, kok harus seperti itu gitu ya. Sekelas wakil presiden harusnya kan ya minimal bahasa Inggris paham lah gitu ya, berbahasanya bagus lah gitu ya, meskipun memang ada kalanya ada orang menyebutkan ya kita kan bukan orang Inggris, kita kan orang Indonesia gitu ya, tapi kan secara pendidikan ya, secara pengalaman dan lain-lain ya tentu zaman sekarang aja sih ya, saya rasa pejabat banyak yang bisa bahasa Inggris gitu ya.
Apalagi sekelas wakil presiden rasa-rasanya hampir semua tahu gitu ya, dari zaman Bung Hatta ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau saya nggak tahu loh teman-teman ya, takutnya salah ngomong juga, bahaya ya, repot juga nanti urusannya. Nah kemudian beda jauh lah bos, wapres karbitan pidato kayak gitu aja pakai teks. Nah apalagi kemarin saya dengar pidatonya Pak Gibran gitu ya, apa namanya, para ibu-ibu, ibu nyai, saya salah selalu, saya terus salah ya katanya. Jadi kayak ngelawak aja gitu, ngelucu gitu kelihatannya. Padahal itu di acara resmi loh, di acara NU tuh kalau nggak salah tuh. Ngakak semua di sana. Jadi wibawa seorang wakil presiden itu kayak nggak terlihat gitu ya pada Gibran gitu ya. Itu kelihatan tuh kalau saya lihat dari video, cuplikan-cuplikan video, bahkan video-video diketawain lah. Padahal bukan stand up komedi ya. Hanya pidato saja, tapi pidatonya mungkin salah atau apa kita nggak tahu. Jadi banyak yang ketawa gitu ya. Oke, kemudian ya jelas ibarat tempe. Gibran itu tempe masih mondol alias belum jadi. Kalau digoreng jadi brotoli alias ambiar. Itulah fufu fafa. Pak Ahok itu orangnya pintar dan jujur, beda dengan Gibran. Orangnya goblok dan koruptor. Karbitan melawan mateng pohon, mana bisa gitu ya. Gibran belum pantas menjadi wapres, tidak mumpuni, terlalu muda. Ya, nih coba nih punya pengalaman dan tidak punya pengalaman ya. Masih mentah, kelihatan pelangap-pelongo. Maaf ya Mas Gibran, itu kenyataan, hampir semua orang bilang begitu. Yang pilih Gibran kebelingan pansos. Istilah kata teman-teman, bukan istilah kata sih sebetulnya ya. Tapi kalau saya melihat, bukan karena kita membenci, bukan karena kita tidak suka, bukan karena kita kecewa atau apapun, apalagi sampai disebutkan ini dampak pilpres. Sekelas anak-anak muda seperti ini, dampak pilpres yang apaan dampak pilpres misalnya seperti itu gitu ya. Tetapi memang kalau kita melihat ya memang seperti itu kenyataannya yang terjadi. Yang kurang pengalaman, secara mungkin kalau kita melihat tata bahasa dan lain-lain yang belum cocok nih jadi wapres nih gitu. Makanya banyak pedas sekali cuitan-cuitan yang sering sekali saya lihat, ban serap yang kempes lah, fufu fafa lah, pelanga plongo lah, ya, macam-macam. Dan tapi memang saya juga bisa melihat bahwa di Indonesia ini jangankan pemimpin gitu ya, Tuhan pun nggak ditakuti di Indonesia. Ya sering berbohong, apalagi pejabat-pejabat korup sudah bersumpah di atas kitab suci gitu ya. Tapi masih aja korup tuh, masih aja berbohong misalnya. Ada tuh beberapa oknum-oknum pejabat-pejabat korup gitu ya. Dan yang lainnya. Terjadi tuh apalagi pemimpin misalnya seperti presiden, wakil presiden dan lain-lain. Dikritik habis-habisan. Ada yang bilang pelangap pelongo lah, ada yang bilang ini itulah gitu ya. Jadi di Indonesia kayaknya hal itu kayak udah hal biasa gitu ya. Tapi memang itu disebutkan ya karena mungkin masyarakat melihat oh ini harus perlu dikritik juga nih, menang seperti itu kenyataannya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mungkin Anda juga punya pendapat lain, boleh juga ya, silakan disampaikan di komentar ini agar kita nanti juga bisa saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar-komentar pada video ini. Itu saja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.